Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Selasa 31 Januari 2023 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Untuk outlook hari ini kita lihat dari global dulu. Sejumlah bursa dunia mundur ke teritori negatif seperti ketiga indeks utama Wall Street yang minus lebih dari 1%, menyongsong pengumuman kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat dan sejumlah data makroekonomi penting dari berbagai belahan dunia seperti dari benua Eropa, angka GDP di kuartal 4 2022 zona Eropa, CPI dan Unemployment Change Prancis dan Jerman. Kemudian dari Cina ada Manufacturing PMI bulan Januari. Dari Amerika Serikat ini ada Consumer Confidence untuk Januari. GDP pada kuartal 4 2022 Jerman ini telah mengawali sederetan pengumuman data ekonomi dengan berada di level 0,5% secara year on year. Kemudian terkontraksi minus 0,2% secara kuartalan. Menunjukkan perlambatan ekonomi jelas terlihat. Para pelaku pasar juga tengah wait and see keputusan akhir Federal Reserve pada Federal Open Market Committee meeting yang akan berlangsung pada 31 Januari hingga 1 Februari untuk menaikkan Fed Fund Rate sebesar 25 basis point, membawanya ke level 4,5% hingga 4,75%, sementara Bank of England dan ECB diproyeksikan untuk menaikkan suku bunga acuan mereka masing-masing 50 basis point. Pasar telah mengantisipasi FFR memuncak di level 4,9% hingga 5% pada bulan Juni sebelum melunak ke 4,5% di akhir tahun ini. Kemudian dari domestik, IHSG pun terseret dalam animo negatif market global di mana kemarin harus menyumbangkan 26,5 poin atau turun ke level 6872,5 yang mana LQ45 ini turun 0,45%. Walau demikian, net foreign buy ini tercatat 277,79 miliar rupiah dan rupiah ini bertahan di level 14,979 IDR per USD. Tak heran bagi IHSG untuk mundur setelah masuk ke area resisten kritikal 6.900 dan konsolidasi ini masih termasuk wajar karena tertopang oleh support MA10 dan MA50 pada titik low kemarin di 6834 up to 6820 atau lebih rendah lagi ke support MA20 yaitu 6765. Kami pun menyarankan para investor atau trader pasar modal Indonesia untuk wait and see terlebih dahulu sebelum mencerna perkembangan minggu ini yang penuh informasi krusial yang menentukan arah keuangan global. Nah kemudian untuk most active stocks ini ada BBRI, BBCA, BMRI, BBNI, Telkom, SCI, MDKA, Goto, Boga, dan NATO. Sementara untuk top foreign buy ini ada MDKA, Telkom, Antam, SCI, dan BBNI. Sementara untuk top foreign sell ini ada BMRI, BBRI, UNTR, Adaro, dan GGRM. Kemudian kita lanjut untuk company news yang pertama ini ada dari Meta, PT Nusantara Infrastructure Tbk, di mana melalui anak usahanya yaitu PT Potum Mundi Infra Nusantara resmi melepas kepemilikan terhadap PT Tirta Bangun Nusantara, entitas usaha pengolahan air, senilai 55 miliar rupiah. Adapun pelaksanaan transaksi ini berpotensi mengurangi aset dan ekuitas perseroan. Nah, perseroan yakin bahwa pelaksanaan rencana transaksi ini tidak akan memberikan dampak negatif yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan pertumbuhan perseroan secara material. Kemudian yang kedua ini ada dari PT Medikaloka Hermina Tbk atau HIL yang berencana mengembangkan rumah sakit berkapasitas 200 tempat tidur di ibu kota negara IKN Nusantara dengan dana awal 250 miliar rupiah. Perseroan ini menyampaikan rumah sakit di IKN Nusantara akan mencapai kapasitas 200 tempat tidur. Untuk kelanjutan proyek, pihaknya masih menantikan progres dari Badan Otoritas IKN. Kemudian yang ketiga ini ada dari ASA, PT Adi Sarana Armada Tbk, yang memperkuat modal entitas usaha yaitu 51 miliar rupiah. Suntikan modal itu mengguyur deras PT Adi Sarana Transportasi AST yang sebelumnya berlabel Kargo Bersama Teknologi. Adapun transaksi tersebut ini masuk ranah afiliasi karena Projo Sunakanto Sekar Pancawati ini merupakan presiden direktur dari perseroan. Kemudian kita lanjut untuk domestic and global news. Dari domestik sendiri ada dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM yang mengatakan pemerintah menargetkan 695 juta ton produksi batubara tahun 2023 ini.
dengan rincian sebanyak 518 juta ton untuk kebutuhan ekspor dan sisanya 177 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri. Sementara itu, diungkapkan realisasi produksi batubara Indonesia tahun lalu ini mencapai 687 juta ton atau melebihi target di 663 juta ton. Berkat tingginya permintaan. Adapun pemerintah ini memasang target konsumsi dalam negeri lebih rendah tahun ini karena berkaitan dengan program pengurangan emisi dan efisiensi pembangkit listrik berbahan baku batubara. Kemudian dari globalnya sendiri ini ada dari harga minyak dunia yang turun 2%, meneruskan tren pelemahan harga seiring proyeksi kenaikan suku bunga dalam waktu dekat, diperkirakan melemahkan permintaan dan masih kencangnya ekspor dari Rusia walaupun ada tekanan dari sanksi ekonomi Uni Eropa dan price cap yang ditetapkan G7 atau invasi Rusia ke Ukraina. Adapun pemerintah Rusia ini mengizinkan perusahaan minyak Rusia untuk menjual sebanyak-banyaknya minyak di berapapun harga yang bisa mereka dapatkan. Dengan demikian, memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendiskon harga sesuka hati demi mendapatkan kontrak dagang. Sambil memantau keputusan rapat Bank Sentral Dunia, OPEC Plus juga ada jadwal rapat sendiri hari Rabu yang mungkin tidak akan banyak merubah keputusan produksi atau paling tidak akan mengumumkan sedikit pemangkas produksi. Kemudian kita lanjut untuk corporate calendar. Hari ini hanya ada RUPS. Kemudian kita lanjut lagi untuk daily technical hari ini. Untuk daily technical hari ini IHSG kami rekomendasikan konsolidasi wajar di mana uji resisten jangka menengah yaitu 6880 hingga 6900. Nah, kemudian untuk advice-nya hari ini bisa hold, buy on break ataupun averaging up. Kemudian untuk rekomendasi saham yang pertama ini ada dari BMRI. Dimana kalau misalnya kita lihat nih rekomendasinya yaitu buy on weakness, overview-nya sudah break parallel channel downtrend, target terdekatnya itu di 10.375 dan stop loss di 9.600. Kemudian yang kedua ada dari PTBA, di mana rekomendasi kami hari ini speculative buy, overview-nya yaitu parallel channel, uptrend, minor trend, di mana untuk targetnya yaitu 3550 hingga 3570, kemudian stop loss di 3390. Kemudian yang ketiga ini ada dari Waskita, rekomendasi kami hari ini yaitu speculative buy dengan target terdekatnya di 364 dan stop loss di 320. Kemudian ada ADMR, di mana rekomendasi kami hari ini yaitu buy on weakness, target terdekatnya di 1700, kemudian stop loss di 1550. Kemudian ada SMGR, rekomendasi kami hari ini speculative buy, di mana target terdekatnya ini pada kisaran 7475 hingga 7575. Adapun stop loss-nya yaitu di 7050. Oke, sekian paparan kali ini, terima kasih.